Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Peduli Bangsa Malang Raya menggelar demonstrasi menolak adanya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang kekerasan seksual di wilayah kampus. Alasan mahasiswa menolak Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 karena terdapat pasal yang tidak jelas. Puluhan mahasiswa dari Forum Mahasiswa Peduli Bangsa Malang Raya menggelar aksi di depan kantor DPRD Kota Malang. Massa mahasiswa dengan membawa poster dan spanduk berisi tuntutan melakukan aksi orasi. Dalam orasinya, mahasiswa dengan tegas menolak Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang kekerasan seksual di wilayah kampus. Mahasiswa menilai dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yang baru saja diteken oleh Mendikbud Nadiem Makarim terdapat pasal dinilai tak jelas dan melenceng dari syariat agama Islam. Untuk itu, mahasiswa mendesak Kemendikbud untuk melakukan perbaikan pasal yang dinilai bermasalah dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tersebut agar tidak melenceng dari syariat agama Islam. Apa yang kemudian dimaksudkan sama Pak Menteri itu bagus, cuman dalam tataran undang-undangnya memang ada hal-hal yang itu liberal, seperti halnya pasal 5. Nah, di situ tidak jelas soal kemudian frasa yang ada di situ. Nah, di situ ada frasa tanpa persetujuan, nah seperti itu kan. Nah, khawatirnya ketika ada rasa seperti itu, ketika itu sudah dipahami oleh orang-orang bahwasanya tanpa persetujuan, berarti kalau suka sama suka kan khawatirnya nanti terjadi perzinahan seperti itu. Maka itu yang kemudian salah satunya yang kita tolak seperti itu, Mas. Sebenarnya rangkaian selanjutnya adalah audiensi ya, memang masih belum bisa untuk saat ini seperti itu. Jadinya kita untuk saat ini memang sampaikan dulu aspirasi kita dari teman-teman sekalian, karena berharap agar undang-undang yang diterapkan itu tidak liberal gitu. Itu memang kita sebagai perwakilan dari mahasiswa muslim ya tetap yang kita utarakan adalah sesuai dengan syariat Islam seperti itu, yang memang di situ bisa mensejahterakan baik laki-laki maupun perempuan. Simon Alfredo melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Kota Malang Senin malam mengakibatkan tanah longsor di RT 10 RW 5 Kelurahan Mergosono, Kedung Gandang, Kota Malang. Akibat longsoran tersebut, 2 rumah warga terancam karena posisi menggantung di bibir longsor. Kejadian tanah longsor ini terjadi pada Senin tengah malam sekitar pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu, seusai diguyur hujan deras, tiba-tiba terjadi tanah longsor ke jurang sedalam 15 meter. Bahkan di saat longsor, bagian belakang rumah Ibu Yuyun ikut terbawa longsor sehingga mengalami kerusakan pada bagian dapur. Selain rumah Ibu Yuyun yang mengalami kerusakan pada bagian belakang, rumah Mustofa juga terancam longsor karena posisinya menggantung di bibir longsor. Agus, salah satu warga setempat, mengatakan, sebelum longsor sudah ada tanda-tanda akan terjadi longsor, yakni terjadi retakan. Sehingga pada Senin malam setelah diguyur hujan deras, langsung terjadi longsor. Saat kejadian tidak ada korban jiwa karena penghuni rumah sedang tidak ada. Sementara itu, untuk mengantisipasi adanya longsor susulan, warga setempat meminta bantuan terpal ke BPBD Kota Malang untuk dilakukan penutupan di lokasi longsor sehingga tanahnya tidak terkikis apabila turun hujan. Ini longsor ini kapan ini, Pak? Tadi malam jam 12. Saat itu hujan deras apa? Setelah hujan deras longsornya. Pak, ini tiba-tiba langsung longsor gitu apa sebelumnya sudah ada tanda-tanda, Pak? Ada tanda-tanda itu retak dulu. Karena 2 hari itu kan hujan. Pak, yang kena apa, Pak? Ini yang membahayakan ini rumah. Membahayakan rumah, sudah retak ini. Berapa rumah, Pak, yang? Ini sekitar 1 rumah ini. Pak, ini yang longsor bagian apa sih, Pak? Yang longsor itu belakang rumah. Nah, belakang rumah yang di bawah itu menutupi aliran got itu. Pak, ini dampaknya ke berapa rumah di sini? Kalau dampak rumah cuma 1, yang lainnya nggak ada. Itu cuma tanah orangan. Dampaknya ke tanah orangan itu. Sama aliran aliran got itu punya warga. Itu yang kalau itu tertutup itu membuatkan bahaya rumahnya Pak Sulkan. Gitu. Simon Alfredo melaporkan.
Harga jual cabai di sejumlah pasar rakyat di Kota Malang mulai mengalami lonjakan. Saat ini harga jual cabai tembus Rp40.000 per kilogramnya. Kenaikan harga cabai disebabkan karena stok minim dan pasokan berkurang akibat tingginya intensitas hujan. Tingginya intensitas hujan yang terjadi belakangan ini membuat hasil panen cabai di kalangan petani berkurang. Akibatnya berdampak pada harga jual cabai yang melonjak. Harga jual cabai di pasar rakyat yang sebelumnya dijual dengan harga Rp18.000 untuk cabai besar dan Rp20.000 untuk cabai kecil, saat ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni Rp35.000 untuk cabai besar dan Rp40.000 untuk cabai kecil. Menurut pedagang, naiknya harga cabai ini disebabkan karena kurang stok di pasar serta minimnya pasokan dari petani akibat cuaca. Banyak tanaman cabai petani yang rusak akibat tingginya intensitas hujan belakangan ini. Selain itu, pasokan cabai dari petani di Malang Raya yang kurang menjadi salah satu faktor penyebab naiknya harga cabai. Pedagang di Malang hanya mendapat pasokan dari petani di wilayah timur seperti Bondowoso dan Situbondo. Naiknya harga cabai juga berdampak pada daya beli masyarakat yang semakin berkurang. Sementara itu, selain harga cabai yang mulai melambung tinggi, harga bawang masih normal. Untuk bawang merah dan bawang putih saat ini masih di harga Rp24.000 per kilogram. Harga cabai sekarang mulai naik semua, Mas. Mulai dari cabai kecil sampai cabai besar naik semua. Dari berapa ke berapa, Mas? Terakhir waktu itu masih harga 18, 20 lombok kecil, lombok besar sama. Sekarang hari ini lombok besarnya 35, lombok kecilnya 40.000. Kenapa ini, Mas? Ya ini pengaruh dari cuaca, Mas. Hujan itu loh. Jadi banyak yang rusak, barang stoknya berkurang. Kalau harganya kan mulai naik, Mas. Daya beli dari masyarakat sendiri gimana? Belinya ya agak berkurang, Mas. Biasanya beli 1 kilo, langganan ya dikurangi dikit. Kalau pengiriman dari mana aja? Ini sementara ini dari pasar induk Gadang. Kalau Lombok aslinya dari Suki, Bondowoso, Probolinggo. Kalau Lombok sini nggak ada. Kalau Malang sendiri nggak ada, Mas? Nggak ada. Rusak atau gimana? Ya nggak musim. Ini Lombok Timur semua, Mas. Probolinggo, Bondowoso, Suki. Kalau untuk bawang sendiri gimana, Mas? Kalau bawang merah putih masih stabil. Ini hampir 1 bulanan ini ya cuma naik turunnya 2.000, turun lagi, naik lagi gitu. 2.000, 3.000. Stabil harganya. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Menjelang relokasi pedagang pasar Kota Batu, kawasan Stadion Berantas diprediksi akan berdampak pada turunnya jumlah penumpang mikrolet setelah sebelumnya relokasi pedagang pasar pagi. Para sopir berharap pembangunan bisa tepat waktu dan aktivitas angkutan umum bisa kembali normal. Beginilah yang terlihat di Terminal Kota Batu menjelang relokasi pedagang pasar Batu ke Stadion Berantas setelah sebelumnya relokasi pedagang pasar pagi berdampak pada berkurangnya jumlah penumpang mikrolet. Para sopir mikrolet beberapa jurusan yang melintasi pasar Kota Batu biasanya sudah beroperasi sejak pagi, memanfaatkan ramainya aktivitas pedagang pasar. Kini setelah pindah ke stadion, para sopir menunggu penumpang yang datang ke pasar Batu. Angkutan umum yang melintasi kawasan Stadion Berantas diantaranya jurusan Batu Selekta, Batu Pujon Ngantang maupun Batu Songgoriti. Angkutan umum ini melintasi Jalan Sultan Agung dan berjarak beberapa puluh meter dari dalam stadion sehingga membutuhkan waktu untuk mencapai pinggir jalan. Menurut salah seorang sopir mikrolet jurusan Batu Songgoriti menjelaskan, sejak relokasi pedagang pasar pagi, jumlah penumpang terdampak dan diperkirakan akan semakin berkurang ketika relokasi pedagang pasar Batu dalam waktu dekat. Di lokasi para sopir masih bisa beraktivitas dengan normal di dalam terminal Kota Batu dan sebagian angkutan berhenti sesaat di depan kawasan pasar menunggu penumpang. Para sopir berharap pembangunan pasar bisa berjalan sesuai rencana sehingga pasar Batu lebih baik sehingga pengunjung akan semakin ramai yang diharapkan akan berdampak pada meningkatnya jumlah penumpang. Pasti berkurang, Ya. berkurang karena sudah ada dampak COVID, Ya. ada peraturan lagi pemindahan pasar, Ya. ada ini kan ya otomatis berkurangnya gratis. Pak, tinggal berapa persen Pak kalau hitungannya penumpang yang setiap harinya yang dapat? Kalau diperhitungkan sejak dulu ya sekitar
60 antara 40-60%. Hilangnya. Hilangnya. Karena setoran sampai ikut turun kan berarti setoran turun 50%. Otomatis penumpang juga turun. Oh, turun Pak ya. Tapi kalau gini kan masih bisa sebentar istilahnya Pak ngetem di kawasan pasar mungkin Pak ya. Kalau dari mobil kuning sistemnya bukan tem-teman. Kan aturannya yaitu sistem totolan. Totolan gitu. Kalau ada teman datang, kita lari. Gitu ada per ya sudah di menit-menitannya pemberangkatannya Pak ya. Dihitungkan sudah. Nanti kalau sampai pasar ini yang satunya lagi pasar ini di full pindah berarti tinggal ini aja Pak, tinggal yang pasar sayur ya penumpang ya, sama pasar buah. Pasar sayur sama pasar buah. Iya. Terus ya cuma tapi kan mobil kuning kan bisa melewati. Ya. Gitu. Toh ya sistemnya totolan gitu aja. Iwan Hikmawan melaporkan. Akibat beratnya beban kendaraan yang melintas dan kondisi penghujan mengakibatkan aspal basah, puluhan titik lubang jalan bermunculan di Jalan Penghubung Karangploso Batu. Kondisi ini dikhawatirkan pengguna jalan karena kerusakan bisa bertambah parah dan bisa mengganggu kelancaran aktivitas. Beginilah yang dirasakan oleh warga dan pengendara yang melintas di Jalan Penghubung Karangploso Batu. Hujan yang mulai turun dengan intensitas deras berdampak pada bermunculannya puluhan titik lubang jalan. Kondisi ini tentu saja harus diwaspadai pengguna jalan karena bisa mengganggu kenyamanan dan juga keamanan pengendara yang melintas, khususnya pada saat hujan turun. Seperti yang terlihat di sepanjang Jalan Raya Karangploso menuju Batu melintasi Tawang Argo, Donowari Bedali yang menuju ke kondisi badan jalan sudah berlubang dan retak kembali. Padahal beberapa waktu yang lalu sudah ada perbaikan. Jalan ini sangat ramai dilintasi kendaraan berat seperti truk, bis maupun roda 4 pribadi. Menurut salah seorang warga menjelaskan, kerusakan jalan ini baru beberapa bulan dan akan semakin parah pada musim penghujan karena bekas tambalan banyak yang lepas kembali baik akibat air hujan maupun beban kendaraan. Di lokasi lubang jalan tidak jarang, mulai terisi air hujan dan dalam yang semakin hari bisa semakin banyak, lebar dan dalam. Banyak pihak berharap jalan segera ada perbaikan agar aktivitas warga bisa lancar dan tidak terganggu. Dari Jurang Sesek itu Pak, sampai Karangploso. Pak ini murni karena penghujan apa karena berat beban kendaraan Pak ini? Ya sampai berat kendaraan ya banjir juga Pak. Ya, muatannya berat-berat seperti semen itu. Iya. Kemudian bis-bis juga bis pariwisata kan? Iya. Ke Batu. Bis lewat sini Pak. Iya. Ini kan kalau nggak segera diperbaiki kan biasanya lubang tambah lebar, tambah besar, tambah banyak juga. Tambah banyak. Saya harap pemerintah Kabupaten Malang segera menangani agar tidak terjadi kecelakaan. Tapi setiap penghujan kan mesti begini Pak. Iya, kan jalannya di sini bergelombang terus Pak. Oh iya. Ya kan sering ditambal sulam. Tambal sulam itu loh Pak. Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Sebagai bentuk syukur atas pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Asosiasi Pedagang Kaki Lima Kota Batu bertempat di kantor DPD APKLI Jalan Kapten Ibnu Ruko 8, Kelurahan Sisir, Kota Batu, dilaksanakan kegiatan tasyakuran. Kegiatan tasyakuran atas pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pedagang Kaki Lima Kota Batu ini dihadiri Ketua DPD APKLI Kota Batu periode 2021-2025, Mardi Setianingsi beserta jajaran pengurus dan anggota serta undangan lainnya. DPD APKLI Kota Batu yang baru terbentuk dan dilantik pada tanggal 23 November 2021 di Gedung Graha di Surabaya oleh Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa bersama 27 DPD APKLI Kabupaten dan Kota lainnya se-Jawa Timur. Kegiatan tasyakuran sebagai bentuk syukur atas terbentuk dan dilantiknya pengurus DPD APKLI Kota Batu sekaligus untuk lebih meningkatkan kebersamaan di antara para pengurus dan anggota serta mempersiapkan program kerja 5 tahun ke depan. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan SK Ketua DPD APKLI Pusat terkait pelantikan pengurus DPD APKLI Kota Batu. Dalam sambutannya, Ketua DPD APKLI Kota Batu Mardi Setianingsi mengajak jajaran APKLI Kota Batu
untuk bekerja keras dan bersatu untuk memajukan organisasi APKLI dan program pembentukan koperasi primer. Sementara dalam sambutannya, Pembina APKLI Kota Batu, Kamim Utomo mengungkapkan, tantangan ke depan tidak mudah dan sosialisasi menjadi hal penting agar bisa berjalan seiring sejalan dengan paguyuban pedagang kaki lima. Hal senada disampaikan pemberian arahan oleh Pembina APKLI Haji Abdul Somad setelah pelantikan harus segera melakukan kunjungan ke pemerintah dan instansi terkait agar bisa segera bekerja melaksanakan program kerja. Acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh pembina dan diserahkan kepada Ketua DPD APKLI Kota Batu Mardi Stianingsih serta dilanjutkan dengan ramah tamah. Tujuan kita pada siang hari ini adalah sebagai ucapan syukur karena kita sudah dilantik, kita sudah menerima surat keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat, sehingga kedepannya kita melangkah itu lebih pasti dan kita juga memiliki visi misi yang juga sudah terarah. Untuk menghadapi tantangan ke depannya, APKLI secara nyata pasti bisa, kami yakin kami mampu untuk menjadi wadah dari pedagang kaki lima Indonesia khususnya yang ada di Kota Batu. Kita saling bersinergi, kita saling bersilaturahmi dengan pedagang kaki lima, apa yang menjadi keluhan ataupun apa yang menjadi suatu yang kebutuhan mereka kita tampung dan kita sebagai jembatan. Untuk program kerja APKLI Kota Batu khususnya adalah pendataan anggota secara spesifik atau juga diklarifikasikan masing-masing dan juga adalah kita akan membentuk segera karena memang ini suatu instruksi dari pusat adalah pembentukan koperasi primer dan ini juga sudah disetujui dan juga didukung oleh pemerintah provinsi khususnya Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah pada saat pelantikan di Gerahadi Surabaya. Dan juga yang berikutnya adalah program untuk penjualan secara digital dan itu juga kita sudah diberikan juga suatu kemudahan untuk permodalan dari UMKM Jatim. Harapan kami dari jajaran pengurus APKLI DPD Kota Batu adalah kepada pedagang kaki lima Kota Batu, mari kita ciptakan pedagang kaki lima yang guyup rukun, yang juga rapi dan juga bisa bersinergi dengan program-program pemerintah. Dan khususnya untuk pedagang kaki lima yang sampai saat ini belum memiliki sesuatu yang belum bisa kita katakan lebih sempurna, mari kita sempurnakan melalui masukan ataupun juga kita pergunakan wadah APKLI ini untuk menjadi tujuan bersama. Iwan Hikmawan melaporkan. Yayasan Wahana Bakti Karya Husada, Institut Teknologi Sains Kesehatan Rumah Sakit Dr. Supraun menggelar wisuda prodi keperawatan, kebidanan, abukuntur, serta prodi sarjana terapan kebidanan, prodi profesi kebidanan, dan prodi farmasi yang berlangsung pada hari Senin 29 November 2021 bertempat di salah satu hotel di Kota Batu. Yayasan Wahana Bakti Karya Husada, Institut Teknologi Sains Kesehatan Rumah Sakit Dr. Supraun menggelar wisuda prodi keperawatan angkatan 19, kebidanan angkatan 13, akupuntur angkatan 14, serta prodi sarjana terapan kebidanan 2, prodi profesi kebidanan 2, dan prodi farmasi angkatan 2 pada hari Senin 29 November 2021 bertempat di salah satu hotel di Kota Batu. Sidang terbuka Senat dalam rangka wisuda Institut Teknologi Sains Kesehatan Rumah Sakit Dr. Supraun, Kesdam 5 Brawijaya Malang ini mewisuda 552 wisudawan dari 6 prodi. Acara diawali dengan masuknya wisudawan dan jajaran Senat ke ruangan upacara, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kesat serta mengheningkan cipta dipimpin oleh Kapus Kesat. Acara dilanjutkan dengan pembukaan sidang Senat terbuka oleh Rektor ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun, Kesdam 5 Brawijaya, dan laporan pendidikan yang disampaikan oleh Wakil Rektor 1. Lulusan terbaik dari prodi keperawatan dengan indeks prestasi kumulatif 3,81 diraih oleh Vicky Husni. Prodi kebidanan dengan indeks prestasi kumulatif 3,86 diraih oleh Ayu Resti Wulandari.
Prodi Akupuntur, indeks prestasi kumulatif 3,75 diraih oleh Ido Luis Kurniawan. Prodi Sarjana Terapan Kebidanan dengan indeks prestasi kumulatif 3,71 diraih oleh Sofura Haipa Manariski. Prodi Kebidanan indeks prestasi kumulatif 3,72 diraih oleh Mami Yulaika. Prodi Farmasi indeks prestasi kumulatif 3,54 diraih oleh Glory Agnes Santika. Tim Liputan Batu TV melaporkan.